Perang antar negara. Tinjauan dari perspektif psikologi. Perang antar negara adalah fenomena kompleks yang telah menghantui sejarah manusia. Berbagai disiplin ilmu dan sistem kepercayaan telah mencoba memahami akar, dampak, dan bahkan pembenaran perang. Ditinjau dari perspektif psikologi, psikologi mencoba menjelaskan perang dari sudut pandang individu dan kelompok, meneliti motif, perilaku, dan dampak psikologisnya. Tinjauan dari aspek agresi manusia. Menurut teori naluri, beberapa teori awal, seperti yang diajukan oleh Sigmund Freud, naluri Thanatos, atau kematian, atau Konrad Lorenz, naluri agresi untuk bertahan hidup, berpendapat bahwa agresi adalah bagian intrinsik dari sifat manusia. Namun, pandangan ini banyak dikritik karena terlalu deterministik dan gagal menjelaskan variasi perilaku agresif. Sementara dari teori frustrasi agresi, mengemukakan bahwa agresi muncul sebagai respons terhadap frustrasi. Dalam konteks antar negara, ini bisa berarti bahwa ketidakpuasan ekonomi, politik, atau sosial yang meluas dalam suatu negara dapat memicu agresi terhadap negara lain. Sedangkan menurut teori frustrasi agresi, mengemukakan bahwa agresi muncul sebagai respons terhadap frustrasi. Dalam konteks antar negara, ini bisa berarti bahwa ketidakpuasan ekonomi, politik, atau sosial yang meluas dalam suatu negara dapat memicu agresi terhadap negara lain. Dan argumen dari teori belajar sosial atau teori Albert Bandura menekankan bahwa agresi dipelajari melalui pengamatan dan peniruan. Anak-anak dan orang dewasa belajar bahwa agresi dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan, terutama jika mereka melihat agresi yang diberi imbalan atau tidak dihukum. Propaganda perang yang glorifikasi kekerasan dan keberanian dalam pertempuran adalah contoh dari pembelajaran sosial yang mengarah pada agresi kolektif. Psikologi sosial dan kelompok meliputi: pertama, identitas sosial dan in-group, out-group. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok. Perang seringkali diperparah oleh pembentukan identitas kelompok yang kuat. Kami versus mereka. Proses ini dapat mengarah pada dehumanisasi musuh, di mana kelompok lawan dipandang kurang manusiawi, sehingga memudahkan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Kedua, konformitas dan kepatuhan. Individu cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompok dan mematuhi figur otoritas, bahkan ketika tindakan tersebut bertentangan dengan moral pribadi mereka. Contoh terkenal adalah eksperimen Milgram. Dalam konteks perang, hal ini menjelaskan mengapa prajurit bisa melakukan tindakan kejam atas perintah. 3. Narsisme kolektif. Sebuah kelompok dapat memiliki keyakinan yang berlebihan akan keunggulan dan hak istimewa mereka, yang dapat memicu agresi ketika status atau identitas mereka merasa terancam. Dalam aspek dampak psikologis perang, perang memiliki dampak psikologis yang mendalam pada individu dan masyarakat, termasuk PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma pada prajurit dan warga sipil, depresi, kecemasan, dan kerusakan sosial yang berkepanjangan. Rangkuman perspektif psikologi tentang perang. Dari sudut pandang psikologi, perang dipahami melalui analisis individu dan kelompok, mencakup motif, perilaku, dan dampak mentalnya. Teori agresi menjelaskan bahwa tindakan perang bisa berasal dari naluri Freud dan Lorenz. Respons terhadap frustrasi, teori frustrasi agresi, atau hasil pembelajaran sosial Bandura, di mana kekerasan dipelajari dari lingkungan dan media. Dalam psikologi sosial, perang diperparah oleh identitas kelompok yang menciptakan polarisasi kami versus mereka. Konformitas terhadap norma kelompok dan otoritas seperti pada eksperimen Milgram, serta narsisme kolektif yang membuat satu kelompok merasa lebih unggul. Dampaknya sangat merusak, meliputi trauma psikologis seperti PTSD, kecemasan, dan kehancuran tatanan sosial. PTSD adalah singkatan dari Post-Traumatic Stress Disorder, yang dalam bahasa Indonesia disebut gangguan stres pasca trauma. PTSD adalah kondisi gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti peperangan, bencana alam, kecelakaan berat,
atau kekerasan ekstrem. Gejalanya meliputi kilas balik flashback, mimpi buruk, kecemasan berlebihan, serta penghindaran terhadap situasi yang mengingatkan pada trauma tersebut.